Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran, kembali lagi di program Semua Bisa Jadi Hafiz. Setelah kita berbincang-bincang di episode kemarin tentang kisah-kisah para penghafal Al-Quran, sekarang kita masuk ke elemen penting yang nggak kalah penting dari waktu itu kita pernah ngebahas soal niat, kita pernah ngebahas soal metode, dan ini di episode kali ini bersama Ustadz Heri, Ya. kita akan membahas satu hal yang nggak kalah penting Ya, dari betul. menghafal Quran, dan itu adalah murojaah. Murojaah. Ya. Ya. Sering kan kita bahas lah gitu soal murojaah gitu. Tapi emang sebenarnya murojaah itu apa, Tad? Nah. Gitu kan? Bismillahirrahmanirrahim, sahabat Al-Quran. Jadi murojaah itu adalah kembali kalau dari segi bahasa. Rojaah yarji'u, murojaah kembali untuk mengulang. Kembali Sekarang untuk mengulang. Mengulang hafalan, mengulang pelajaran, mengulang yang telah kita pelajari, maka kita ulang lagi. Kalau Mengulang hafalan masa Quran, lalu, Tad. itu juga murojaah. Murojaah secara bahasa. Secara Tapi karena bahasa, kita iya. tahfiz Al-Quran, maka murojaah itu berarti adalah kita terus mengulang-ulang, Oke. mengulang-ulang hafalan Al-Quran, dan sifatnya itu adalah harus sepanjang hidup kita. Karena hafalan Al-Quran itu menjadi amanah, ya, menjadi tugas kita, kewajiban kita untuk menjaganya sepanjang hidup kita. Jadi madal hayah, istiqomah, dan mudah-mudahan sampai akhir hayat kita, maka mudah-mudahan terus bersama Al-Quran. Iya, iya. Itu murojaah. Sepenting apa sih, Tad? Kan nggak cukup emang dengan ngafalin aja. Gitu. Nah, Udah hafal nih misalnya juz 30, oke, kita lanjut ke juz 29, juz 28 gitu. Terus mulai dari Al-Baqarah gitu. Emang nggak cukup, Tad, dengan Nah, sekali menghafal? jadi memang yang kita bahas tentang murojaah itu terkait dengan nantinya mindset. Oke. Mindset, jadi persepsi orang terkait murojaah itu apa, jangan sampai nanti mengulang pelajaran hafalan, kan jangan ada kebiasaan buruk, SKS misalnya. Sistem kebut Kebut semalam. semalam. Tapi murojaah ini adalah setiap saat, setiap hari, aktivitas harian kita itu harus senantiasa ada murojaahnya. Karena murojaah itu lawannya, ya, kalau tidak murojaah adalah lupa. Lupa. Iya, betul. Lupa. Iya. Berarti emang apa ya? Kenapa murojaah ini bisa jadi sepenting ini? Karena fitrah manusia mungkin tadi. Betul, ya, betul. Fitrah manusia yang Sering lupa. gitu. Nah, idealnya Tad, murojaah ini dilakukan berapa kali sih? Atau Murojaah. memang ada waktu-waktunya gitu? Ada Iya. waktu-waktu tertentu. Jadi memang sifat manusia itu kan pelupa. Manusia itu lupa biasanya kejadian 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, atau lupa ketika usia masih balitanya, biasanya lupa. Jadi manusia itu diberikan sebuah karunia, dan juga itu menjadi memang kelemahan manusia. Manusia itu pelupa. Jadi kapan kita harus murojaah? Maka sepanjang kita harus bisa mengingat Al-Quran, ya, mengingat Al-Quran. Karena lupa ini memang fitrah manusiawi, ya. Rasulullah SAW bersabda tentang lupa ini, la yakul ahadukum nasitu, jadi nasitu, janganlah kalian mengatakan aku lupa, atau aku, maksudnya adalah aku melupakan ayatan kaita wa kaita, aku lupa ayat ini, aku lupa ayat ini yang sudah dihafalnya, ya. Bal huwa nusi, tapi katakanlah aku dilupakan. Nah, maksudnya Apa tuh dilupakan bedanya? apa? Karena ada faktor yang lainnya kenapa hafalan kita menjadi lupa, hafalan kita menjadi hilang, ya. Hafalan kita yang asalnya lancar ketika menyetorkan hafalan, kenapa besoknya jadi hilang atau bulan depan menjadi hilang? Karena memang ada faktornya adalah tidak dimurojaah. Itu tidak dimurojaah. Jadi tingkatan hafalan itu ada juga. Apa aja tuh, Tad? Jadi hafalan itu yang pertama ada hafalan yang dobit. Dobit. Nah, dobit. Hafalan yang Iya. dobit itu hafalan yang sangat kuat. Jadi punya hafalan yang selancar surah Al-Fatihah. Bukan mutkin tadi. Ya, bukan mutkin. Jadi setahu saya dobit. itu mutkin yang paling Iya. atas Itu mutkin bukan, memang level kita lah. Level, iya. Manusia seperti kita yang awam ingin menghafal Al-Quran selancar Al-Fatihah yang mutkin,
para ulama itu Imam Syafi'i ya, itu Imam mungkin Syafi'i udah dobit kelasnya ya, kelasnya imam-imam ya penghafal Quran yang tingkatnya sahabat Rasulullah itu tingkatnya, atau riwayat hadis itu maka disebut sebagai syaratnya itu harus dobit hafalannya. Selancar baca Al-Fatihah. Waduh. Gitu ya, kalau dipahami itu. Yang Al-Fatihah kedua kadang baru suka masih balelol ya. Gimana? Terus surah Al-Kafirun ya balelol gitu ya, sering tertukar-tukar. Nah, itu dobit itu sudah sampai ke tingkat detailnya, huruf per hurufnya, tafsirnya. Kalau bahasa Sundanya mah hafal cangkem. Nah, kita itu biasanya ya seperti itu. Jadi dobit, terus itu baru mutkin. Nah, mutkin. Tingkatan yang memang perlu benar-benar harus dimurojaah setiap saat itu adalah hafalan yang tingkat ketiga, hafalan yang lemah. Jadi itu harus murojaah, dan manusia memang lemah ya. Kita lemah ya. Jadi jangan mengaku kita ini jenius. Kita kuat gitu ya hafalannya. Sombong gitu ya. Jadi harus murojaah setiap hari, setiap saat, minimalnya kalau dalam metode Al-Hufaz itu ada dalam satu pekan itu harus diulang minimal 5 kali. 5 kali sesuai dalam dengan sehari 5 blok warna ya. 5 blok warna. Dan yang terakhir itu dalam tingkatan hafalan itu ada hafalan yang hilang. Jadi apakah bisa hafalan kita hilang? Ya bisa. Hilang. Jadi hilang juga. Kenapa bisa hilang? Ya dihilangkan. Dihilangkan oleh siapa? Kita sendiri. Sendiri ya. Kita sendiri. Maka kalau bilang saya melupakan Al-Quran itu makruh makanya. La yakul ahadukum nasitu. Aku melupakannya. Melupakan. Jadi kalau dalam surah Al-A'la ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bagaimana Rasulullah juga bisa lupa. Maka sanukri'uka fala tansa illa masya Allah itu. Jadi atas izin Allah lah Rasulullah itu tidak lupa. Ya, atas izin Allah Rasulullah tidak dilupakan hafalan ayat Quran, terjaga, dan begitu terus sahabat sampai kepada kita semua itu. Jadi jangan sampai kita merasa wah kita hafalannya kuat, kita hafalan ini jadi arogan tadi ya. Karena itu semua kan sebenarnya atas izin Allah kita bisa hafal Quran, kita bisa hafal ya Masya Allah, apalagi Ustadz Heri bisa sampai 30 juz ya, itu semua karena izin Allah tadi ya. Insya Allah. Ya. Nah tadi kita sebelum mulai ini sempat bahas tentang dosa tadi. Nah itu dosa. Kok bisa seorang yang melupakan, bukan lupakan tadi ya, yang dilupakan itu berdosa tadi. Ya, maksudnya gimana tuh? Jadi kita dilarang untuk mengatakan saya melupakan Al-Quran secara sengaja, ya secara sengaja. Tapi kalau dilupakan, ya artinya dilupakan itu ya Allah yang membuat kita akhirnya tidak ingat lagi, dan atas kesalahan kita tidak murojaah Al-Quran lagi gitu. Jadi dosa itu kalau misalkan dosa mana nih saya dengan Kang Adit yang paling banyaknya, dosanya lebih banyak saya. Jadi bukan artinya tapi mudah-mudahan pahalanya juga banyak saya. Amin. Kenapa dosanya lebih banyak? Karena bisa jadi saya yang paling banyak lupa terhadap Al-Quran. Tapi itu tidak menjadi udah saya kalau nggak akan hafal Quran, maka itu kembali ke mindsetnya. Karena ada hadis dari Rasulullah juga terkait bahaya melupakan Al-Quran itu. Aktsaru munafiki ummati qurra'uha. Jadi yang paling banyak orang-orang munafik dari umatku itu adalah para penghafal Al-Quran. Wah. Tuh, orang munafik yang paling banyak dari kaumnya Nabi Muhammad SAW itu justru qurra'uha, qori, penghafal, ya pembaca yang mahir Al-Quran, justru yang paling banyak munafiknya. Berarti hati-hati juga saya makanya. Iya, kok bisa jadi orang yang munafik? Padahal kan harusnya esensinya kalau seorang penghafal Al-Quran kan seperti yang udah kita bahas sebelumnya tuh udah pasti mengimani dulu kan, harus punya iman yang kuat dulu itu, terus mengamalkan setiap apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Kok bisa disebut sebagai orang yang munafik? Nah, makanya pembahasan di episode akhir-akhir. Nanti ya terakhir-akhir ya. Okay. Bahkan di awal-awal 1, 2, 3 kan tidak bahas tentang munafik karena khawatir kalau bahasan pertama, ini munafik nggak mau. Nanti orang langsung takut duluan nyerang, takut disebut munafik. Justru kenapa pembahasan ini di akhir? Karena memang kembali kepada prinsip menghafal Al-Quran itu harus niat ikhlas, harus dari keimanan. Kalau orang beriman ya tidak mungkin dia munafik. Kalau dia munafik berarti dia berpura-pura. Mau menghafal Quran, mau
tapi berpura-pura. Berarti dari awal saja dia sudah Iya. munafik. Mau menghafal Quran tapi niatnya karena ingin dapat jodoh saja, karena ingin beasiswa saja, karena ingin disebut, dihargai saja, gitu, pujian, ria gitu. Maka dari awal dia sudah salah. Maka harus dikuatkan keutamaannya, keimanannya, tentang motivasinya apa sih ketika menghafal Al-Quran. Jadi munafik itu berarti dia keterikatannya dia dengan Al-Quran itu semua sudah lepas, dan akan sulit menjaganya sampai akhir hayatnya gitu. Ibaratnya cuman di mulut aja tadi. Betul, ya. Gombal aja. Cuman di mulut gitu aja ya. gitu. Jadi sebenarnya ini banyak memang ayat-ayat Quran, hadis juga yang mengingatkan supaya kita jangan menjadi orang yang munafik, hipokrit gitu ya. Ini hanya peringatan saja, karena Al-Quran juga kan basyiron wa nadhiron, kabar gembira dan peringatan. Ya, peringatan disampaikan di akhir supaya yang pahit-pahitnya nanti di akhir saja, ini sekarang gitu. Iya. Oke. Nah, tadi balik lagi ke melupakan dan dilupakan Tad. Iya. Berarti kan gak mungkin dong gak ada penyebab Tad. Kita lalai dalam hilangnya hafalan Quran di kepala kita gitu. Emang apa aja sih Tad yang bisa menyebabkan hilangnya hafalan dari seorang penghafal Quran? Baik, yang bisa menyebabkan hilangnya hafalan ya, berarti keterikatannya dengan Al-Quran sudah lepas. Karena hafalan Al-Quran itu diibaratkan kita seperti mengikat unta ya, mengikat unta. Jadi ada pemisalan, innama masalu sahibil Quran kama masalu sahibil mu'aqqalah. Jadi sesungguhnya penghafal Al-Quran itu yang menjaga hafalan itu seperti sedang menjaga atau mengikat unta gembalaannya. Kalau sekarang mungkin seperti kunci motor hilang langsung. kunci ganda. Jadi sapi atau kuda. Jadi in ahada alaihi amsakaha, jika dia menjaganya dia akan tetap ada hafalannya. Wa in atlaqaha zahabat, jadi jika dia melepaskannya, jadi dibiarkan saja tidak diikat, ya sudah, kuda itu lepas kalau tidak diikat. Sapi juga kalau tidak diikat di di tali ini ngacak-ngacak rumah. Dan unta itu memang paling susah kalau diaturnya lagi, mungkin. Jadi itu, jadi yang menyebabkan mudah ya lupanya, hilangnya hafalan kita itu memang karena kita yang pertama itu tidak diikat. Ya. Terus yang kedua memang tadi tentang dosa itu karena maksiat. Nah ini yang khawatir ya. Na'udzubillah min dzalik, kita memohon kepada Allah musta'an mudah-mudahan yang menjauhi dosa ya. Jadi meninggalkan maksiat ini faktor penting kita untuk murojaah Al-Quran. Pantesan dulu saya pernah ngobrol sama temen dia kan memang rutin ya menghafalkan Al-Quran. Terus ketika saya tanya apa sih tips dan triknya, yang pertama dia bilang adalah jauhi maksiat. Nah itu dulu mikirnya kayak korelasinya apa nih ya, tapi ternyata memang itu tuh bisa ibaratnya mengotori ya tadi ya, mengotori memori kita ya, mungkin maksiat itu ya, selain menodai hati gitu. Ya. Sebelum kan pasti kan ada juga nih tips dan trik ya untuk murojaah, tahapan-tahapannya seperti apa, caranya seperti apa. Tapi sebelum ke sana saya mau nanya dulu Tad, pengalaman Ustadz Heri. Pernah lupa nggak Tad? Nah, gitu. Ini pertanyaannya berarti ke pribadi. Ya. Sharing lupa pengalaman ya, Tad. Jadi selama belasan tahun memang pasti ada, maka sifatnya kan manusiawi. Apakah bisa mengecek lupa atau tidaknya ketika kita murojaah, ketika dan intinya adalah mampu nggak bil ghaib. Jadi murojaah itu mampu nggak membaca Al-Quran tanpa melihat mushaf. Kan menghafal Quran kan tidak melihat mushaf. Bedanya menghafal dengan murojaah, kalau menghafal kan masih membuka mushaf. Baca lagi gitu ya. Kalau murojaah sudah tingkatan mutkin atau dobit itu berarti sudah mampu membaca Al-Quran dalam sholat. Ya, di dalam sholat. Jadi membaca 1 juz, 2 juz itu tanpa melihat mushaf. Kalau tingkatannya dobit itu udah gak akan ada kesalahan. Mutkin juga, paling kalau mutkin ya 1-2 kali lah itu yang masih wajar. Apakah saya pernah banyak sekali kalau saya lupa gitu ya, karena tingkatannya itu. Tapi kalau misalkan Ramadan itu karena biasanya kan suasananya Qurannya gitu. Semangat. Nah semangat
Ramadan, jadi Ramadan bulan Quran, tapi selain bulan Ramadan juga memang harus terus murojaah. Jangan murojaah hanya Ramadan saja baiknya. Kalau misalkan juz 30, juz 29 ya mudah ya ini untuk mengingatnya, tapi yang sering lupa itu biasanya yang pertengahan gitu ya. Juz-juz yang agak susah gitu. Jadi murojaah itu jangan juga ada mindset itu ini murojaah itu ternyata sulit ya. Jangan ada pikiran murojaah itu berat ya. Karena memang menghafal Al-Quran itu mudah dan murojaah itu juga mudah. Tapi mudahnya jangan dimudah-mudahkan. Jadi murojaah mudah itu jangan digampang-gampangkan. Murojaah mudah itu jangan diremehkan gitu. Karena ini perjuangannya seumur hidup itu, perjuangan terus tadi dilakukan terus. Qurannya itu istiqomah sampai akhir gitu. Jadi mudah-mudahan sampai akhir juga selalu ingat kepada Al-Quran. Dan gitu. jangan jadi mudah-mudahan tadi. Nanti cuma jadi harapan aja gitu. Hilang terus harapan hafalannya gitu. Nah, berarti masuk ke cara apakah ada cara tertentu untuk seseorang itu murojaah? Nah, macam-macam murojaah itu memang juga banyak ya. Jadi metode menghafal yang sudah kita bahas nanti nyambung ke metode murojaah. Metode murojaah memang bedanya hanya di bil ghaib. Kalau yang masih menghafal atau lupa ingat itu masih bin nazar, masih buka lagi mushafnya. Jadi caranya adalah tadi setelah sholat itu senantiasa cari teman, cari pasangan, pasangan menghafal Quran. Iya betul. Buat yang belum punya pasangan, cari pasangan menghafal Quran. Sama berarti kan alhamdulillah mudah-mudahan ya. Amin. Terus selanjutnya itu adalah murojaah dengan tadabur. Jadi kita murojaahnya itu sambil menghayati. Jadi bukan pakai Quran tadabur Tad? Boleh juga. Boleh juga ya. Jadi menghafalnya sudah. Murojaah itu ditingkatkan lagi dengan mempelajari kandungannya, itu isinya. Jadi memahami ayat yang kita hafal itu apa, napas di murojaah lah waktunya. Karena kalau menghafal kan menghafal supaya ingat terus, supaya mampu distorkan ke guru. Kalau murojaah lebih mungkin lebih santai waktunya gitu. Lebih panjang gitu ya untuk murojaah misalkan 1 juz ya kan kita berusaha membaca juga tafsirnya juga mutadaburnya. Terus selanjutnya adalah metodenya juga dengan ada yang murojaah juga sampai mampu menentukan posisi ayatnya di mana kan gitu. Ya kayak Ustadz Adi Hidayat tuh kan gitu ini ayatnya di sini, letaknya di sini, halaman sekian. Itu tingkatannya udah murojaahnya kan udah itu mungkin bahkan ya dobit posisi itu namanya. Visualisasi ke gambar mushaf, gitu ke gambar. Nah itu contoh yang dobit. Wah, Masya Allah. Dobit ya Masya Allah. Jadi selanjutnya itu memang murojaah juga dengan mengajar juga. Mengajar. Jadi murojaah Al-Quran. Jadi kita mengulang hafalan juga dengan murid-murid, dengan santri gitu. Nanti dengan jamaah juga bisa khataman Al-Quran. Nah sekarang banyak khataman Al-Quran 30 juz. Nah, khataman Al-Quran 30 juz, simaan 30 juz. Jadi membaca Al-Quran juga ada yang menyimaknya. Menyimak. Jadi ini ada yang kesalahan, biasanya ada yang kiri kanannya ada yang ngasih tahu ini salah, ini salah gitu. Oke. Wah, menarik ya ternyata murojaah juga ada metodenya gitu. Ada lagi yang ingin disampaikan paling terakhir mungkin terkait murojaah itu ke prinsip memang harus niat ikhlas, harus motivasinya benar. Selanjutnya adalah harus percaya diri. Murojaah itu harus percaya diri karena harus bisa mushafnya jangan dibuka. Jangan ragu-ragu pengen lihat lagi percaya gitu. diri. Terus selanjutnya tuh harus totalitas hati dan pikirannya. Jadi hatinya kan menghafal metode dari hati kan sudah ya. Jadi menghafal itu harus dengan hati yang tersenyum gitu ya, hatinya yang mudah untuk menghafal, juga pikirannya, karena pikiran ini yang penting nih. Murojaah bisa di mana saja, bisa kapan saja, namun hati dan pikiran itu yang harus selalu terpaut dengan Al-Quran. Jadi insya Allah murojaah istiqomah sampai akhir hayat. Semangat sahabat Quran, semangat. Murojaah adalah kunci dari kuatnya hafalan kita. Seperti yang Ustadz Heri jelaskan tadi bahwa ibaratnya murojaah itu seperti ikatan
gitu. Jadi kalau hafalan kita nggak diikat, ya pasti lari kemana-mana gitu ya. Nah, semoga dengan adanya tips dan trik tentang murojaah ini, sahabat Quran juga jadi bisa lebih semangat, bisa lebih giat lagi untuk terus menghafalkan Quran dan tidak kenal lelah. Karena ini adalah perjuangan sampai akhir hayat tadi ya. Betul. Ya. Terima kasih sahabat Quran telah menyaksikan program Semua Bisa Jadi Hafiz. Saya Aditya Ramadan bersama Ustadz Heri. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.